warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari MKS 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima, merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikannya. Zakat memiliki makna yang luas, mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara istilah, zakat didefinisikan sebagai penyerahan yang wajib dilakukan dari sumber yang baik yang dimiliki orang muslim kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat merupakan kewajiban individu bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya. Dan selanjutnya adalah dasar hukum zakat. Beberapa ayat dalam Al-Quran secara tegas menyebutkan kewajiban zakat. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Lalu ada surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menjadi ketentraman bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Selain di Al-Quran, kewajiban zakat juga dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pengelolaan zakat, yang dimana di situ ada Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat adalah lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada yang berhak menerimanya. Basnas berperan penting dalam memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan membantu mereka yang membutuhkan. Jenis-jenis amil zakat itu ada 3. Yang pertama Basnas, atau bisa disebut juga Badan Amil Zakat Nasional. Dan yang kedua Lembaga Amil Zakat. Dan yang ketiga adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodako. Fungsi Basnas itu, fungsi Badan Amil Zakat itu ada beberapa. Di antaranya adalah menerima dan menghimpun dana zakat, mengelola dan menyalurkan, juga mendidik dan memberdayakan masyarakat. Lalu kemudian ada asas pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, terdapat 7 asas dalam pengelolaan zakat. Yang pertama yaitu syariat Islam. Pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam, mencakup ketentuan tentang jenis harta yang dizakatkan, nisab, haul, dan mustahik yang berhak menerima zakat. Yang kedua, amanah. Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan amanah, artinya dana harus digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak boleh disalahgunakan. Yang ketiga, ada transparansi. Pengelolaan zakat harus transparan, artinya semua proses pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan hingga penyaluran harus dapat diakses dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat ada akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus akuntabel. Artinya, pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelolanya pada muzaki atau pemberi zakat dan masyarakat. Yang kelima, profesionalitas. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional. Artinya, pengelola zakat harus memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai mengelola dana zakat. Yang keenam ada integrasi. Pengelolaan zakat harus terintegrasi, artinya pengelolaan harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, lembaga amil zakat lainnya, dan masyarakat. Yang 7 dan yang terakhir adalah keadilan. Zakat harus adil, artinya penyaluran zakat harus dilakukan secara adil. Selanjutnya adalah tujuan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat mempunyai beberapa tujuan, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Lalu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian ada macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah.
Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah dibayarkan dengan tujuan membersihkan diri dari dosa-dosa kecil selama sebulan Ramadan dan untuk membantu fakir miskin agar dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Zakat fitrah biasanya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, dan kurma. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang diwajibkan atas harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, seperti emas, perak, uang tunai, hewan ternak, hasil pertanian, dan hasil perniagaan. Zakat mal dibayarkan dengan bertujuan untuk membersihkan harta dan meningkatkan keberkahannya. Kemudian ada harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang telah mencapai nisab atau batas minimal dan haul atau masa kepemilikan serta memenuhi syarat-syarat lainnya. Harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, emas dan perak. Nisabnya adalah 85 gram emas atau 595 gram perak. Dan haulnya yaitu setahun. Zakatnya dihitung 2,5% dari nilai harta tersebut. Yang kedua, uang tunai. Nisabnya sama dengan nisab emas yaitu 85 gram dan haulnya juga sama yaitu 1 tahun dan zakatnya juga dihitung 2,5% dari nilai harta tersebut. Lalu ada nisab hewan ternak. Nisab hewan ternak bervariasi tergantung jenis hewan seperti unta yaitu 5 ekor, kalau sapi itu 30 ekor dan kambing 40 ekor. Dan haulnya juga setahun. Zakatnya dihitung berdasarkan jenis dan jumlah hewan ternak. Lalu ada hasil pertanian. Nisabnya bervariasi tergantung jenis tanaman seperti gandum 5 wasok atau sekitar 653 kilo, kurma juga 5 wasok dan beras juga 5 wasok. Haulnya juga 1 tahun. Zakatnya dihitung 10% dari hasil panen jika disiram dengan air hujan dan 5% jika disiram dengan air irigasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.